Oke, kita mulai. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke AS, kita harus tahu dulu nih dasar dari awal mulai itu dari apa. Nah, di sini kita mulai ke yang pertama yaitu spektroskopi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke spektrofotometri ya. Nah, dia tuh yang sebelum ada spektrofotometri itu dia ada yang namanya spektroskopi dulu. Ya. Nah, spektroskopi itu apa? Spektroskopi adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan interaksi antar cahaya dengan suatu materi. Nah, kalau UV vis, dia interaksi materinya itu adalah ion atau molekul. Kalau AAS, dia interaksinya adalah logam. Gak AS doang sih, ada kayak flame dan ICP gitu ya. Ini juga gak cuma UV vis sih, ada apa namanya? Ada IR, ada infrared, terus ada juga kolorimetri. Gitu ya. Nah, semua alat-alat ini itu didasari oleh induknya yaitu spektroskopi ya. Nah, itu di cabang-cabang lagi dapatlah ada yang namanya kolorimetri, spektro, AS, flame, ICP, IR gitu. Ya. Nah, di sini kan katanya ngomongin interaksi cahaya dengan materi, ya enggak? Nah, interaksi cahaya dengan materi itu apa interaksinya? Nah, di sini interaksinya adalah absorbansi atau emisi. Nah, absorbansi itu adalah penyerapan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu larutan, ya, ditembakkan suatu sinar cahaya, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia ditransmisikan atau diemisikan. Terus yang kedua, dia akan diserap ya. Akan diserap dari sini ya. Akan diserap. Dan yang terakhir akan dipantulkan. Cuman yang dipantulkan ini dia karena jumlahnya sangat-sangat kecil sekali, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang berpengaruh tuh cuman yang diserap tuh dia jumlahnya ada berapa cahaya, dan yang ditransmisikan dia ada berapa. Jadi interaksi yang kita maksud di sini adalah dia diserap atau diabsorbansi atau dia ditransmisikan. Atau di nama lainnya diemisikan gitu ya. Itu. Nah, terus hubungan kita untuk analisis apa? Oke. Setiap atom, ion atau bahkan molekul itu mempunyai hubungan yang khas. Jadi setiap molekul atau ion itu dia mempunyai hubungan yang spesial gitu. Memiliki kayak hubungan yang tertentu gitu. Jadi khusus gitu. Kalau dia mau analisis ini, syaratnya harus kayak gini. Kalau mau analisis ini harus kayak gini gitu. Nah, biasanya yang khas di sini itu adalah panjang gelombang atau energi suatu cahayanya ya. Nah, di sini cahaya yang dimaksud itu adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya atau disebut juga dengan energi. Nah, jadi yang mau menyebabkan dia itu lebih spesifik adalah panjang gelombang maksimum. Gitu ya. Oke, spektroskopi di sini ada dibagi menjadi 2 ya. Ada yang spektroskopi molekuler. Nanti dia menganalisis untuk molekul ya. Ada kolorimetri, spektro UV, spektrofisibel dan IR. Terus kalau yang kedua ada spektroskopi atomik, dia untuk menganalisis flame photometry, AAS, ICP, dan ICP AS ya. Oke, tadi kan katanya interaksinya antar cahayanya tuh dia berupa gelombang elektromagnetik ya enggak? Cahaya berupa gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan panjang gelombangnya, berdasarkan wavelength-nya, dia itu dibagi menjadi beberapa. Ada gelombang sinar gamma, terus sinar X, sinar UV, sinar visible, sinar IR atau infrared, terus ada
gelombang mikro, ada gelombang radio ya. Kalian juga dapat waktu kelas 11 ya. Yang presentasi Sambuveera dapat gak tuh waktu itu Sambuveera. Nah, ini juga berkaitan nih sama sifat-sifat gelombang yang waktu itu kita belajar. Ya. Nah, jadi dia tuh dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Oke. Nah, untuk spektroskopi ini itu dia lebih ke panjang gelombang ya di area sini nih. Dari UV, visible dan IR. Ya. Kalau UV untuk spektrofotometri UV, visible untuk spektrofotometri visible, dan IR untuk spektrofotometri infrared gitu ya. Jadi spektroskopi dia range panjang gelombangnya dia ada di sini. Itu. Nah, apa sih parameter untuk pengukurannya atau apa yang diukurnya? Apa yang diukur di si spektroskopi ini ya? Yang pertama itu yang diukur adalah absorbansi cahaya ya. Jadi elektron valensi pada suatu atom atau ion mengabsorpsi energi UV dan sinar tampak sehingga menyebabkan transisi elektron atau elektronnya itu dia berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Biasanya itu adalah terjadi di alat spektrofotometri ya. Jadi prinsip spektrofotometri itu adalah absorpsi cahaya. Nah, molekul dapat mengabsorbasi cahaya dengan cara meningkatkan tingkat energi vibrasi dan rotasi. Itu untuk absorbansi. Lanjut yang kedua ada emisi cahaya, yaitu jika elektron pada keadaan tereksitasi itu kembali ke keadaan yang lebih rendah atau keadaan dasar. Nah, dia akan melepaskan energi berupa energi emisi. Nah, energi emisi ini yang akan diukur ya. Terus panjang gelombang cahaya emisi itu setiap senyawa dia spesifik ya. Maksudnya tuh berbeda-beda, sama kayak tadi yang diserap juga dia spesifik berbeda-beda. Nah, karena emisinya yang berbeda-beda tersebut, cahaya yang diemisikan menghasilkan warna tertentu untuk setiap senyawa yang berbeda, sehingga bisa kita tentukan nih, oh kalau warnanya kayak gini berarti dia apa, kalau dia menghasilkan warna ini berarti dia apa gitu. Lanjut ada hamburan cahaya ya. Biasanya di sini untuk partikel koloid. Partikel yang besar dalam suatu campuran menghamburkan cahaya ke segala arah, membuat intensitas cahaya asal menjadi berkurang. Pengukuran hamburan cahaya itu digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu suspensi padatan sesuai dengan ukuran partikelnya. Nah, biasanya itu metode analisis disebut turbidimetri. Berdasarkan kekeruhan biasanya disebutnya ya. Terus yang keempat ada rotasi cahaya terpolarisasi. Nah, kalian udah pernah dapat nih waktu di kelas 11 di AI 1 ya. Penetapan apa? Penetapan orde 1 ya. Hidrolisis gula orde 1. Nah, di sini yang kita ukur adalah sudut putarnya ya. Jadi senyawa dapat memutar cahaya terpolarisasi sejauh beberapa derajat ya. Sudut putarnya jadi dia digeser gitu ya. Kenapa bisa digeser? Karena keberadaan karbon kiral, yaitu karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Misal kita ada cahaya natrium di sini ya. Ditembakkan ke dalam suatu larutan di sini nih, larutannya. Nah, maka ditembakkan pada satu larutan, maka si cahaya yang awalnya dia tegak kayak gini, dia akan bergeser. Misalkan begini nih, sejauh alfa derajat. Nah, pergeseran cahaya ini, perputaran cahaya ini yang kita ukur gitu ya, dan dibandingkan dengan standar yang udah kita tahu. Terakhir ada indeks refraksi suatu zat. Refraksi apa? Refraksi adalah pembiasan ya. Jadi berdasarkan pembiasan, setiap senyawa memiliki indeks bias yang masing-masing, betul ya. Nah, maka karena masing-masing indeks bias yang berbeda tadi, setiap senyawa itu berbeda, maka digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat ya.
Biasanya nanti kita bandingkan dalam suatu standar, baik standar yang mau kita analisis tuh kita bandingkan atau kita membandingkan dengan dia air gitu. Oke, itu untuk spektroskopi ya. Nanti kita lanjut video yang kedua yaitu tentang kolorimetri. Oke.